warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Anggraini Sokontir, mahasiswa Universitas Halu Oleo jurusan Pendidikan Geografi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang endogen dan eksogen. Jadi, langsung saja disimak penjelasannya berikut ini. Tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari bumi. Tenaga ini tercipta akibat adanya tenaga di dalam bumi. Dalam proses pembentukan muka bumi, tenaga endogen dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan yang terakhir seisme. Berikut merupakan salah satu contoh gambar yang terjadi karena gempa bumi. Gempa bumi merupakan tenaga yang seringkali kita rasakan. Bahkan gempa bumi merupakan suatu bencana alam yang seringkali datang menyerang Indonesia. Indonesia memang merupakan negara rawan sekali dengan gempa-gempa. Gempa-gempa yang terjadi di Indonesia ini terkadang juga merupakan gempa yang lembut dan tidak terlalu besar. Namun terkadang juga merupakan gempa yang sangat besar dan bisa memporak-porandakan semua bangunan yang ada di permukaan bumi, bahkan hingga berpotensi menimbulkan tsunami. Yang pertama ada pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lempeng bumi disebut sebagai gempa tektonik, termasuk salah satu penyebab gempa bumi yang paling sering ditemui. Contohnya saja gempa yang terjadi di Maluku pada tahun lalu. Gempa tersebut terjadi karena akibat adanya pergeseran lempeng bumi. Yang kedua, letusan gunung berapi. Gempa bumi juga biasa terjadi karena adanya aktivitas pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa seperti ini dapat menjadi gejala sebelum terjadi letusan gunung berapi. Gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi ini disebut sebagai gempa vulkanik. Tetapi intensitas dari gempa yang disebabkan oleh gunung berapi terhitung relatif ringan dengan jangkauan yang terbatas. Yang ketiga, kejadian alam seperti tanah longsor. Fenomena alam seperti tanah longsor, goa yang runtuh, dan sebagainya juga bisa menyebabkan gempa bumi. Gempa yang disebabkan oleh faktor ini biasanya hanya berdampak kecil dan wilayah cakupnya sempit. Gempa ini biasanya disebut gempa runtuhan atau terban. Dan faktor yang terakhir, faktor non-alam. Campur tangan manusia juga ternyata bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Gempa yang disebabkan oleh manusia biasanya dinamakan seismisitas terinduksi. Misalnya saja dengan menguji coba peledak berkekuatan tinggi seperti bom atom atau hulu. Ledak hidrogen juga bisa memicu gempa bumi. Atau misalnya penambangan yang berlebihan dan tidak terkontrol juga bisa merusak kontur alami lempeng bumi dan membuatnya rentan terhadap pergeseran. Beberapa faktor non-alam lainnya juga yang dapat menyebabkan gempa bumi antara lain menurunnya kepadatan tanah dan berkurangnya air tanah secara drastis. Yang pertama, gempa tektonik. Jenis gempa yang satu ini sesuai dengan namanya. Apa sih tektonik itu? Jadi, kerak bumi terdiri dari lempeng-lempeng yang tidak beraturan disebut lempeng tektonik. Gempa tektonik sesuai namanya terjadi karena besarnya energi seismik yang membuat pergerakan pada lempeng tektonik. Terbendung untuk waktu yang lama, energi seismik tersebut menciptakan tekanan besar di antara lempeng tektonik. Tekanan tersebut menciptakan sesar atau patahan, hanging wall atau bidang atas, dan fault wall atau bidang bawah, yang membuat lempeng tektonik bergerak menjauh atau saling bertumbukan. Kedua, gempa vulkanik. Jika gempa tektonik disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik, maka gempa yang satu ini disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Berbeda dengan gempa tektonik yang relatif dahsyat, gempa vulkanik tergolong ringan dan berdampak hanya di sekitar gunung berapi. Bayangkan saja, gempa vulkanik terbesar dalam sejarah tercatat pada tahun 1981 di gunung berapi St. Helens sebesar 5,5 skala Richter. Kecil bukan? Akan tetapi hasilnya tidak kecil. Yang ketiga, gempa runtuhan.
Jika dua jenis gempa bumi sebelumnya terjadi oleh aktivitas alam, gempa berikut ini terjadi karena ulah manusia yang seringkali menguji kesabaran alam. Gempa ini jarang terdengar dewasa karena gempa runtuhan ini seringkali terjadi di gua atau pertambangan. Selain gua dan pertambangan, lereng pantai yang curam juga rentan. Selain namanya gempa runtuhan terjadi karena gelombang seismik besar yang selalu meruntuhkan juga mengakibatkan getaran yang cukup besar. Biasanya gempa runtuhan terjadi saat menambang, apalagi saat meledakan bebatuan untuk membuka ladang tambang. Ledakan tersebut menyebabkan gelombang seismik. Bahaya gempa ini terletak pada reruntuhan yang disebabkannya. Yang terakhir, gempa ledakan. Jenis gempa bumi buatan terakhir adalah gempa ledakan. Gempa satu ini terjadi dikarenakan ledakan yang besar. Biasanya gempa ledakan terjadi saat menguji senjata nuklir. Bom nuklir menyebabkan ledakan yang dahsyat. Besarnya ledakan tersebut melepaskan energi yang besar. Energi yang besar itulah yang mengguncang permukaan bumi. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi, hasil bentukan dari tenaga endogen, bukit atau tebing yang terbentuk. Hasil tenaga endogen terkikis oleh angin, sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Pelapukan. Pelapukan adalah sebuah peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara kimiawi, fisika, ataupun biologi. Pada umumnya, proses pelapukan ini membutuhkan waktu yang sangat lama, di mana proses pelapukan ini bergantung pada beberapa faktor. Tapi sebelumnya, saya akan memperlihatkan beberapa contoh pelapukan kimia, biologi, dan pelapukan fisika. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan pelapukan. Pertama, ada cuaca atau iklim. Unsur cuaca atau iklim yang dapat mempengaruhi pelapukan antara lain adalah suhu udara, angin, curah hujan, dan lain-lain. Yang kedua, waktu. Pelapukan terjadi karena sebuah batuan sudah terlalu lama atau terlalu tua hingga akhirnya batuan tersebut mengalami pelapukan. Berikut jenis batuan dan struktur batuan tersebut. Mengenai struktur batuan, yaitu sifat fisik dan sifat kimia yang dimiliki oleh batuan itu sendiri. Sifat fisik batuan meliputi warna batuan. Berikutnya topografi. Batuan-batuan yang berada di lereng yang curam cenderung akan mudah untuk mengalami pelapukan dibandingkan dengan batuan yang berada di tempat yang landai. Berikutnya organisme. Organisme merupakan hal yang cukup penting dalam proses pelapukan, seperti halnya dengan proses penguraian tumbuh-tumbuhan secara alami. Yang terakhir, keadaan vegetasi. Vegetasi atau tumbuh-tumbuhan juga merupakan hal yang sangat mempengaruhi proses pelapukan. Hal ini disebabkan akar-akar tumbuhan tersebut dapat menembus celah-celah batuan. Pertama, pelapukan kimia. Pelapukan kimia atau kemis terjadi karena adanya suatu reaksi kimia yang menyebabkan hancurnya batuan. Pelapukan jenis ini bisa terjadi dengan cepat di daerah yang sangat panas atau sangat dingin. Pelapukan fisika. Pelapukan fisika atau mekanik merupakan suatu proses hancurnya batuan karena proses fisika pada batuan tersebut. Pelapukan jenis ini biasanya tidak akan mengubah sebuah sifat dasar dan komposisi batuan yang mengalaminya. Dan yang terakhir, pelapukan biologi. Pelapukan biologi atau organik merupakan suatu proses hancurnya batuan karena kegiatan makhluk hidup. Pelapukan biologi biasanya disertai oleh pelapukan kimia.